Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Miss Era Octaviana, MPD. Oke, stay tune. Hai, untuk itu kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ayu Rahmawati, NPM 1911010274, kelas C, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, langsung saja kita mulai mengenai materi komponen pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil integrasi dari beberapa komponen yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud agar ketercapaian tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Oke, selanjutnya ada yang tahu ciri utama dari kegiatan pembelajaran itu apa? Ya, benar sekali. Ciri utama dari kegiatan pembelajaran adalah adanya interaksi. Interaksi di sini itu terjadi antara siswa dengan lingkungan belajarnya, baik itu dengan guru, teman-temannya, alat, media pembelajaran, atau sumber belajar yang lain. Oke, ada yang tahu ciri-ciri lain dari kegiatan pembelajaran itu apa? Ya, benar sekali bahwa ciri-ciri lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran adalah komponen-komponen pembelajaran itu sendiri, di mana di dalam pembelajaran akan terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar ya. Yang pertama adanya tujuan. Yang kedua sumber belajar. Yang ketiga strategi pembelajaran. Yang keempat media pembelajaran. Dan yang kelima evaluasi pembelajaran. Komponen-komponen tersebut dikatakan sebagai sebuah sistem. Masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Karena masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Misalnya saja dalam menentukan bahan pembelajaran. Hal ini akan merujuk pada tujuan yang telah ditentukan, serta bagaimana materi itu disampaikan, akan menggunakan strategi yang tepat, dan yang didukung oleh media yang sesuai. Hal ini juga akan berpengaruh pada hasil pembelajaran, yakni menentukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran akan merujuk pada tujuan pembelajaran, bahan yang disediakan media, dan strategi yang digunakan. Begitu juga dengan komponen yang lainnya, saling bergantung, interdependensi, dan saling menerobos, yaitu interpenetrasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai tujuan, sumber belajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan di sini dibagi menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional.
terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu rumusan kualifikasi yang harus dimiliki atau dicapai setelah siswa menyelesaikan program suatu pendidikan. Yang ketiga, tujuan kulikuler, yaitu rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah selesai mempelajari mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat adalah tujuan instruksional pembelajaran. Adalah suatu pernyataan yang menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala bentuk atau sesuatu berupa data, baik orang ataupun wujud, yang bisa digunakan untuk membuat atau memudahkan proses belajar. Contohnya, yang pertama adalah orang. Orang di sini meliputi guru, orang tua, teman, dan lainnya. Yang kedua adalah buku. Buku adalah satu alat yang telah dipakai sejak lama. Buku di sini bisa berupa buku pelajaran, novel, ataupun buku lainnya. Yang ketiga adalah benda. Benda di sini yang paling populer adalah candi, di mana di Indonesia ini banyak sekali candi. Salah satunya adalah Candi Borobudur, sebagai tempat wisata dan sebagai tempat sumber belajar. Yang keempat adalah tempat. Tempat di sini bisa pada kebun binatang. Yang kelima adalah peristiwa. Peristiwa di sini termasuk sumber belajar, karena peristiwa itu mengandung sejarah ataupun bencana alam. Sejarah contohnya adalah seperti proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ataupun bencana alam itu juga dapat dikatakan sebagai sumber belajar, di mana kita bisa mengkaji bencana alam tersebut dan meminimalisir bencana alam tersebut. Yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan di sini bisa berupa kebun, rumah, ataupun lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh adalah bahan. Bahan di sini sudah termasuk modern. Contohnya saja seperti website, di mana website ini termasuk ke dalam globalisasi, modernisasi, dan pembelajaran terbaru. Oke, next. Ada yang tahu setelah ini kita akan membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan strategi atau teknik yang harus dimiliki oleh para pendidik maupun calon pendidik. Hal itu sangat dibutuhkan dan sangat menentukan kualifikasi atau layak tidaknya menjadi seorang pendidik. Strategi pendidikan pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologi dan prinsip-prinsip pendidikan bagi perkembangan siswa. Berikut ini adalah macam-macam strategi pembelajaran. Oke, bisa dilihat di gambar ya. Dan jangan lupa dibaca. Strategi pembelajaran yang pertama adalah ekspositori. Adalah strategi yang menekankan secara proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry adalah
rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif, yaitu berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur oleh sebab itu menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Yang keenam, strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menentukan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang ketujuh, strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber pendidik maupun sumber lain kepada penerima, yaitu peserta didik. Hal ini akan mempengaruhi interaksi guru dan siswa dengan lingkungannya. Contohnya, yang pertama, media visual. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media audio visual. Dan yang keempat, multimedia. Oke, di sini kita akan membahas mengenai media visual. Teman-teman juga sudah tahu kan bahwa media visual ini adalah media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Jadi, media visual yaitu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Contohnya, media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, peta, ataupun global bumi dan miniatur, dan media realitas alam sekitar. Itu bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita, yaitu mata. Oke, yang selanjutnya adalah media audio. Teman-teman juga sudah pasti tahu bahwa media audio ini itu menggunakan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Jadi, media audio yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengar peserta didik. Pesan dan informasi yang diterima adalah pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan non-verbal dalam bentuk bunyi-bunyian seperti bunyi gitar, bunyi seruling, musik, dan bunyi tiruan. Contohnya tik-tik-tak-tak. Oke, yang selanjutnya adalah media audiovisual. Apakah teman-teman tahu media audiovisual itu apa? Ya, benar sekali. Media audiovisual yaitu jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disampaikan berupa pesan verbal dan non-verbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Contohnya saja seperti kita menonton film, program TV, dan video. Sudah sangat jelas ya mengenai media audiovisual. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa media secara terintegrasi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Seperti contohnya,
video konferensi, dan video kaset, termasuk dalam media audiovisual, dan aplikasi komputer interaktif dan non-interaktif. Jadi, contoh dari aplikasi komputer interaktif adalah content function atau biasanya adalah games yang dimana games itu disertai dengan alat kontrol. Sedangkan aplikasi non-interaktif contohnya adalah tayangan televisi atau film di mana si penonton menjadi pasif karena tidak dapat mengendalikan adegan yang ada dalam televisi ataupun film. Oke, yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan belajar secara keseluruhan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah diperoleh siswa dalam satu kurun waktu belajar tertentu, mengetahui posisi atau kedudukan siswa dalam kelompok kelasnya, mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar, dan untuk mengetahui sejauh mana kognitif siswa dalam kemampuan kecerdasan untuk keperluan belajar, dan untuk mengetahui tingkat daya guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar belajar atau PMB. Jadi, kesimpulannya dari komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan, sumber belajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran adalah penentu dari keberhasilan proses pembelajaran. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam setiap peranannya dalam proses pembelajaran. Oke, thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.